ada peserta pelatihan yang bertanya kepada saya, "Pak, risiko itu bisa terjadi pada level apa saja?" Kemudian saya jawab bahwa risiko itu bisa terjadi pada level apa saja. Bisa terjadi pada level kegiatan, bisa terjadi pada level program, bahkan bisa terjadi pada level negara. Saya akan memberikan contoh ya, beberapa kejadian pada setiap level itu, yang ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah risiko pada level kegiatan. Saya punya 3 contohnya di sini. Contoh yang pertama adalah mengenai meninggalnya 10 anggota pramuka dari SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta ketika mereka melakukan kegiatan susur sungai yang dipandu oleh pembinanya, dan kemudian 3 orang pembinanya tiba-tiba menjadi tersangka. Pemirsa, seluruh korban tewas susur sungai SMPN 1 Turi telah ditemukan. 10 orang meninggal akibat hanyut di Sungai Sempor, Sleman, Yogyakarta. Tim gabungan yang melakukan pencarian korban susur sungai SMPN 1 Turi, Sleman, pagi ini menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian keracunan puluhan PNS ketika mereka mengikuti sebuah pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah ambruknya jembatan tol Pasuruan Probolinggo, yang kemudian juga hal ini membawa para pengelola kegiatannya ke dalam ranah hukum. Jembatan proyek tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur atau bus drag first grader di Pasuruan, Jawa Timur ambruk pada Minggu siang. Akibatnya 1 pekerja meninggal di tempat kejadian dan 1 korban lagi mengalami patah kaki. Belum diketahui secara pasti penyebab ambruknya jembatan tersebut. Sementara itu, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan tol tersebut. Sehingga korbannya termasuk yang monitoring operatornya sendiri yang korban. Ya ini masih kita teliti dulu karena kita harus mendatangkan dari tim Iden kan. 3 kejadian tadi yang baru-baru saja terjadi di tanah air merupakan cermin bagi kita bahwa manajemen risiko itu perlu dilakukan. Kita ambil contoh kegiatan pramuka. Mungkin kegiatan pramuka ini kegiatan yang rutin mereka lakukan, sehingga mereka sudah menjiwai, mereka sudah memahami bahwa kegiatan ini tidak akan menimbulkan potensi bencana apa-apa. Para pembinanya pun memiliki sertifikat keterampilan mahir dasar dari pramuka, jadi mereka sudah terbiasa melakukan hal ini. Tetapi kita saksikan bahwa tanpa manajemen risiko, tanpa melihat cuaca, tanpa melakukan antisipasi jika hal-hal buruk terjadi, maka semuanya tiba-tiba terjadi. Kemudian yang kedua adalah risiko pada tataran program. Di sini akan ada 2 kasus yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dampak pembangunan jalan tol, dalam kasus ini adalah di Lampung. Yang kedua adalah mengenai kebijakan zonasi sekolah. Nah, kita tahu bahwa pembangunan jalan tol adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi, untuk mempercepat distribusi arus barang dan arus manusia, sehingga dengan pembangunan jalan tol ini diharapkan berbagai macam kegiatan ekonomi yang di pelosok-pelosok desa dapat cepat sampai ke pusat perekonomian di kota-kota. Namun demikian, program jalan tol ini ternyata juga menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit. Yang pertama adalah tentunya sepinya jalan nasional yang selama ini digunakan oleh para pengendara untuk melintas. Sepinya jalan nasional ini tentu menimbulkan multiplier efek negatif yang lain, yaitu sepinya pengunjung rumah makan, kemudian sepinya para pengendara yang membeli oleh-oleh, cenderamata dan sebagainya. Akhirnya kegiatan ekonomi di sepanjang jalan nasional ini kemudian menjadi berhenti. Ada contoh yang kedua, yaitu program mengenai kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan ini sangat mulia dan sangat bagus, karena dengan kebijakan ini murid diuntungkan. Yang pertama adalah mendekatkan siswa ke sekolahnya. Kalau biasanya siswa memilih sekolah yang dia suka, tapi dengan metode zonasi ini, siswa sekolah kepada sekolah yang paling dekat. Keuntungan yang kedua adalah menurunnya kemacetan. Karena siswa sekolah kepada sekolah yang dekat, jadi sebagian besar mungkin berjalan kaki, sehingga kemacetan di jalan raya dapat dikurangi.
Dampak selanjutnya tentunya adalah berkurangnya penggunaan bahan bakar, berkurangnya polusi, dan sebagainya. Namun, kebijakan program zonasi sekolah ini juga memiliki dampak negatif yang tidak sedikit. Yang pertama, dampak negatifnya adalah banyak sekolah yang kekurangan murid. Tetapi di sisi lain, justru banyak sekolah yang kelebihan murid. Kemudian beberapa media massa dan tulisan pada jurnal-jurnal ilmiah juga melaporkan adanya demotivasi siswa. Mengapa terjadi demotivasi? Karena pada tahun sebelumnya banyak siswa-siswa yang melakukan bimbingan belajar agar mereka dapat masuk sekolah favorit, dan ketika pada waktunya ternyata mereka tidak masuk karena kebijakan zonasi berlaku. Demotivasi siswa juga terjadi pada siswa-siswa yang rumahnya memang diuntungkan karena mereka dekat dengan sekolah favorit, sehingga mereka malas-malasan untuk belajar. Di beberapa media massa, para orang tua mengeluh, untuk apa mereka mengkursuskan putra-putrinya ke bimbingan belajar jika pada akhirnya anak-anak mereka tidak dapat masuk kepada sekolah yang mereka inginkan. Dua contoh di atas, yaitu program pembangunan jalan tol, kemudian program zonasi sekolah, menggambarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko jauh sebelum program-program kebijakan-kebijakan pemerintah itu diimplementasikan pada masyarakat. Nah, pada level ketiga adalah level negara. Contoh pentingnya manajemen risiko pada level negara adalah mengenai pemilihan serentak. Kita tahu bahwa pemilu serentak ini dilakukan tentunya untuk tujuan mulia, yaitu utamanya adalah untuk penghematan anggaran, untuk agar kegiatan pemerintah tidak hanya melulu terfokus dari tahun ke tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, presiden, dan sebagainya, tetapi dilakukanlah melalui pemilihan serentak. Namun apa yang terjadi dengan pemilihan serentak ini? Kita saksikan bahwa Kompas melaporkan pada tanggal 16 Mei 2019 telah ada 527 petugas KPPS yang meninggal, kemudian 11.000 lebih yang sakit dengan 13 jenis macam penyakit yang menyerang kepada utamanya petugas KPPS yang berusia 50-59 tahun. Mungkin pada saat penyusunan kebijakan mengenai pemilihan serentak ini, kita tidak memikirkan dampak negatif sampai sejauh ini. Namun kejadian ini membuktikan kepada kita bahwa manajemen risiko itu perlu dilakukan untuk semua level, baik untuk level kegiatan di masing-masing instansi atau OPD, organisasi perangkat daerah, atau di tataran program, bahkan di tataran kebijakan negara yang bersifat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang seperti pilkada ini. Untuk itu, Bapak Ibu peserta pelatihan, mari kita biasakan diri untuk melakukan manajemen risiko terhadap setiap kegiatan, terhadap setiap program, terhadap setiap peraturan yang akan kita keluarkan. Apakah kegiatan, program, peraturan, undang-undang yang akan kita keluarkan ini akan menimbulkan dampak negatif atau tidak, dan bagaimana antisipasi untuk menyelesaikannya.